Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyasa Ashim Arbi Maulana dengan NPM 25 110 50 7001. Mahasiswa dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh semester 1. Di sini saya akan membuat tugas video UAS untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Mukrid Siddiqi, MA, dengan judul Bahasa Gaul dan Dampaknya Terhadap Bahasa Akademik. Apakah kamu pernah menulis tugas kuliah? Lalu dosen menandai satu kalimat, katanya terlalu santai atau tidak akademik. Nah, masalah ini sering terjadi. Bahasa gaul masuk ke ruang akademik, masuk ke esai, masuk ke laporan, masuk ke presentasi. Bahasa gaul memang dekat dengan hidup kita. Dipakai di chat, dipakai di media sosial, dipakai setiap hari. Masalahnya muncul saat konteks berubah. Bahasa yang santai dipakai di ruang ilmiah. Disinilah benturan terjadi. Video ini akan membahas dampaknya. Kita lihat contohnya. Lalu kita analisis bersama. Ini intinya penjelasan masalah, contoh kasus dan analisis. Apa itu bahasa gaul? Bahasa gaul adalah bahasa informal yang digunakan di lingkungan pertemanan. Tujuannya cepat, tujuannya akrab, tujuannya ekspresif. Contohnya, kata kayak literally, kata relate, kata insecure, kata basic. Data dari survei Badan Bahasa pada tahun 2023, lebih dari 70% mahasiswa mengaku sering mencampur bahasa gaul saat menulis pesan formal. Sebagian mengaku terbawa saat mengerjakan tugas. Kedua, apa itu bahasa akademik? Bahasa akademik adalah bahasa yang mempunyai fungsi berbeda. Digunakan untuk menjelaskan ide, digunakan juga untuk berpikir logis, dan digunakan untuk membangun argumen. Ciri utamanya, kalimat jelas, terstruktur rapi, dan juga istilah konsisten. Nada netral. Bahasa akademik tidak mengajar kedekatan. Bahasa akademik itu mengajar kejelasan. Contoh kasus di dunia nyata. Kasus pertama, tugas esai mahasiswa. Contoh kalimat. Penelitian ini kayak nunjukin kalau media sosial itu pengaruh banget ke remaja. Masalahnya jelas. Kata tuh itu kata pengaruh banget. Kalimat ini sulit dinilai secara ilmiah. Maknanya kabur. Nah, terlalu santai. Versi akademiknya, ini versi akademiknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap remaja. Maknanya sama, tapi tingkat kejelasannya berbeda. Baik, kasus selanjutnya. Kasus presentasi mahasiswa. Mahasiswa berkata, menurut saya, fenomena ini cukup relate dengan kondisi sekarang. Kata relate ini tidak punya makna akademik yang jelas. Pendengar harus menebak maksudnya, versi akademiknya. Fenomena ini relevan dengan kondisi sosial saat ini. Lebih jelas, lebih tegas, lebih mudah dipahami. Kasus ketiga, atau kasus selanjutnya, skripsi dan laporan penelitian. Beberapa dosen melaporkan bahwa mahasiswa sering menulis. Peneliti yang ngerasa hasil ini lumayan valid. Kata ngerasa, kata lumayan. Kata valid tanpa penjelasan. Bahasa akademik menutup presisi. Perasaan tidak bisa jadi dasar ilmiah. Harus ada data, harus ada metode. Selanjutnya, dampak negatif bahasa gaul pada bahasa akademik. Dampak pertama, menurunkan kejelasan makna. Bahasa gaul sering ambigu. Satu kata bisa punya banyak arti. Dalam akademik, ini berbahaya. Dan dampak selanjutnya adalah menurunkan kredibilitas penulis. Tulisan akademik dinilai dari ketepatan bahasa. Bahasa yang terlalu santai memberi kesan yang tidak serius. Pembaca meragukan kualitas analisis dan dapat menghambat kemampuan berpikir terstruktur.
bahasa memengaruhi pikir. Bahasa gaul cenderung spontan, sedangkan bahasa akademik itu melatih logika. Jika kita terbiasa menulis santai, maka kita akan kesulitan menyusun argumen panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak buruk bahasa gaul terhadap bahasa akademik. Yang pertama adalah menurunkan ketepatan istilah. Seperti bahasa akademik itu menuntut istilah spesifik, dan bahasa gaul itu sering longgar makna. Jadi, satu kata bisa ditafsirkan berbeda. Contoh, kata yang dampaknya gede, kata cukup efektif, kata lumayan relevan. Semua itu tidak terukur. Dosen dan pembaca tidak tahu batasannya. Akibatnya, argumen itu bisa menjadi lemah. Dampak kedua, mengaburkan logika tulisan. Seperti, tulisan akademik itu dibangun dari sebab dan akibat. Sedangkan, bahasa gaul itu cenderung lompat-lompat dan memiliki ide yang tidak disusun runtut. Akibatnya, paragraf menjadi tidak fokus, kesimpulan tidak kuat, analisis pun terlihat dangkal. Dampak selanjutnya, atau dampak yang ketiga, menurunkan nilai akademik. Banyak dosen menilai bahasa sebagai indikator pemahaman. Bahasa yang tidak baku maka akan memberi kesan asal menulis. Isi yang sebenarnya bagus bisa dinilai rendah. Karena apa? Karena memakai bahasa gaul tersebut. Data dari beberapa panduan penilaian skripsi. Bahasa itu termasuk komponen penilaian utama. Bobotnya itu bisa mencapai 20 sampai dengan 30%. Nah, kita lanjut ke dampak selanjutnya, yaitu dampak keempat. Dampak keempat itu adalah menghambat perkembangan kemampuan ilmiah. Mahasiswa dilatih agar bisa berpikir kritis lewat bahasa. Jika bahasa yang dipakai tidak presisi, maka proses berpikir juga bakal ikut melemah. Selanjutnya, apakah bahasa gaul ini harus dihindari sepenuhnya? Jawabannya tentu tidak. Karena bahasa gaul punya fungsi sosial, seperti membantu komunikasi sehari-hari, membangun kedekatan, menciptakan identik kelompok, dan lain-lain. Masalahnya bukan pada bahasanya, tetapi masalahnya ada pada konteks. Bahasa gaul ini lebih cocok di ruang informal, sedangkan bahasa akademik wajib di ruang ilmiah. Selanjutnya, cara praktis menjaga bahasa akademik. Yang pertama, pisahkan mode menulis saat chat. Gunakan bahasa bebas. Saat menulis tugas, ganti mode. Gunakan bahasa baku. Kedua, bisakah membaca jurnal? Jadi, jurnal itu melatih pola kalimat akademik. Kita menyerap struktur tanpa sadar. Ketiga, edit tulisan sebelum dikumpulkan. Cari kata yang tidak baku. Cari nada terlalu santai. Ganti dengan istilah netral. Selanjutnya, gunakan kamus dan pedoman seperti KBBI atau PUEBI. Sumber ini membantu memilih kata tepat. Oke, alhamdulillah. Ini penutup materi ini adalah bahasa gaul bukanlah musuh, tetapi bahasa akademik bukan bahasa baku. Keduanya adalah alat. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Keduanya juga memiliki tempat. Dan masalah yang muncul itu saat kita salah pakai, saat kita salah ruang, saat kita salah tujuan. Jika kamu ingin memakai bahasa gaul atau bahasa akademik, maka kita itu harus mengkondisikan bahwa manakah yang tepat untuk dipakai bahasa baku, manakah yang tepat juga untuk dipakai bahasa gaul. Jadi mulai sekarang
untuk para mahasiswa dan semua orang bahwa lebih bijak lagi dalam memakai bahasa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.